Apakah dunia kuno itu ada di belahan dunia bagian mana? Berapakah jarak waktu dunia tersebut? Lalu, bagaimana definisi sebenarnya dari dunia kuno itu? Bagi kami, dunia kuno bukanlah sesuatu yang hanya bisa didefinisikan lewat teks-teks belaka, melainkan oleh realitas faktual yang sudah eksis di masa-masa sebelum aksara dibuat, yakni pada waktu ketika sebuah benda atau suatu fenomena pertama kali ditemukan, baik secara tidak sengaja maupun melalui penggalian arkeologi. Dengan kata lain, situs Gunung Padang, Stonehenge, Roman Jar atau Göbekli Tepe, biarpun tidak didukung oleh keberadaan sosok-sosok pembuatnya atau narasi-narasi tekstual, bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Cara-cara yang bersifat ilustratif dan imajiner, yang dengan itu paling tidak kita mempunyai gambaran buramnya. Kemudian pelajari dan pahami karakteristik dari bangunan-bangunan tersebut melalui pendekatan semiotika, sambil mengamati folklore dan mitos-mitos lokal. Lalu kembangkan melalui paradigma hermeneutik dan metafisik untuk mendapat gambaran karakter dari para pendirinya. Itu namanya fiksi, dongeng. Gambaran orangnya mungkin fiksi dan debatable, tetapi tidak dengan bentuk-bentuk dan aspek kemanusiaan atau peristiwanya. Yang terpenting adalah kita bisa mengetahui fungsi serta peran dari keempat contoh bangunan tadi, yang tidak melulu berkisah tentang persembahan atau cuma sekedar ritual penyembahan belaka. Karena dalam pandangan kami, para leluhur bangsa yang ada di dunia secara general tidak harus diorientasikan seperti itu. Bahwa setiap bangunan kuno dipakai sebagai sarana peribadatan, tempat orang bersemayam, atau untuk acara pengorbanan manusia, yang gagasan-gagasan itu bersumber pada tradisi-tradisi tercatat yang hidup dalam masyarakat Sumeria dan Mesir. Inspirasi ini mungkin baik dan didukung oleh ilmu sejarah, tetapi patok atau pembatasan itu akan membuat perjalanan suatu kajian terhadap objek tertentu justru menjadi hilang, distorsif, bias, dan bahkan terjadi penyempitan perspektif. Oh ya, satu hal lagi, metafisika jangan didistorsi sebagai aktivitas ritualisme keagamaan atau kebudayaan yang dangkal ya. Karena dewasa ini banyak orang yang sinis dan alergi dengan istilah metafisik yang dianggapnya seperti kegiatan spiritual transcendent. Bukaha, bukan itu. Metafisik di sini harus diartikan sebagai salah satu upaya metodik, di mana metafisika diposisikan sebagai salah satu cabang utama dalam filsafat, yang secara umum membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada, termasuk keberadaan, realitas, dan hubungan antara pikiran dan materi. Metafisika itu cerminan keilmuan barat loh. Sementara kita semua tahu, kalau filsafat disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan, makanya ada kajian yang bernama filsafat sejarah, dan itu sepenuhnya ilmiah, sepanjang tidak ditarik kemana-mana. Aristoteles, Plato, Immanuel Kant, Hegel, atau Thomas Hobbes adalah generasi pencetus serta pengembang dari ilmu metafisika, dan mereka semua dari barat. Lalu, apa ada yang berani menolak kajian yang melibatkan ibu dari segala pengetahuan? Anda bisa durhaka jika berani menolaknya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi begini, gagasan tentang prosesi penguburan, ritual penyembahan, persembahan, pengorbanan, dan atau ritus kematian seharusnya tidak dibebankan kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakang, melainkan ke depan agar menjadi suatu preseden. Karena yang disebut sebagai preseden adalah contoh dari peristiwa yang sudah ada sebelumnya, demi membangun perspektif yang lebih baik di masa depan, dan bukan berlaku sebaliknya. Celah preseden yang surut ke belakang inilah yang selalu dipakai sebagai dasar argumen para pakar sejarah dan kepurbakalaan dalam memahami dan memberi penjelasan kembali kepada dunia, pendidikan, serta masyarakat umum. Dan itu sangat fatal. Dimensi dunia kuno yang tertulis dan tercatat sudah semestinya tidak lagi diperlakukan sebagai pancang-pancang perbatasan yang menghambat sebuah penelusuran dan pencarian jejak-jejak sejarah, karena sesungguhnya era kuno adalah sebuah dunia terbuka yang seharusnya di sana tidak ada hambatan waktu dan jarak penglihatan. Dunia kuno adalah sebuah wilayah universal yang membentang bebas, namun yang tak terdefinisikan oleh mereka yang tidak melakukan pencarian.